Kadang, hidup berbisik padamu dengan suara yang begitu pelan, hingga kamu tak sadar ia sedang mencoba menuntunmu. Dan di antara bisikan-bisikan itu, ada satu kalimat yang sering diulang orang. Sebuah kalimat yang terdengar indah, terdengar membebaskan, tetapi diam-diam menyisakan jebakan. Ikuti passionmu. Kedengarannya manis kan? Seolah hidup hanyalah soal mendengarkan suara hati, lalu segalanya akan berjalan mulus. Seolah jika kita mencintai sesuatu, dunia akan membuka jalan. Padahal kenyataan punya cara kerja yang berbeda. Kadang terlalu brutal, kadang terlalu jujur, kadang terlalu dingin. Dan itulah yang ingin aku bagikan di video ini. Nasihat karir yang mungkin tidak ingin kamu dengar, tetapi kamu butuh. Bayangkan seseorang sedang duduk di sebuah kamar kecil dengan lampu temaram. Di depannya ada buku catatan yang belum banyak terisi. Ia membuka halaman pertama, menulis judul besar, Rencana Hidup. Setelah itu, tidak ada apapun. Karena ia tidak tahu passionnya, tidak tahu bakatnya, tidak tahu apa yang ia suka, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin orang itu adalah kamu. Kita hidup di zaman ketika semua orang terlihat sudah tahu arah hidupnya. Ada yang berkata mereka ingin menjadi fotografer sejak kecil. Ada yang merasa dirinya terlahir untuk menggambar. Ada yang berteriak sudah menemukan tujuan hidup. Sementara kamu hanya duduk, mendengar semuanya, lalu bertanya pelan kepada diri sendiri. Kalau aku tidak tahu passionku, apakah aku terlambat? Pertanyaan itu memeluk dadamu seperti beban. Tapi tenang, jawabannya adalah tidak. Yang terlambat adalah jika kamu berhenti bergerak. Sekarang mari kita bongkar mitos terbesar dalam dunia karir, bahwa passion adalah GPS kehidupan, padahal tidak. Orang jarang membicarakan fakta ini. Passion bukan sesuatu yang kamu temukan, passion adalah sesuatu yang tumbuh. Ia berkembang bersama keterampilan, ia tumbuh bersama proses, ia muncul karena kamu mengulang sesuatu sampai kamu mulai menikmatinya. Ia tidak muncul hanya karena kamu memejamkan mata dan bertanya pada alam semesta. Selama ini kita dibesarkan dengan imajinasi romantis bahwa passion adalah sebuah cahaya yang muncul dari langit, menyentuh kita, memberi kita ilham, dan berkata, "Ini jalanmu." Padahal tidak ada cahaya itu. Passion lebih mirip seperti benih kecil, tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak terasa. Tapi jika kamu mulai mengerjakan sesuatu, apapun itu, benih itu pelan-pelan tumbuh. Kamu tidak akan jatuh cinta pada sesuatu yang belum kamu kuasai, kamu tidak akan mencintai sesuatu yang belum kamu beri waktu, kamu tidak akan merasa cocok pada hal yang belum kamu coba. Itulah kenapa banyak orang merasa tersesat. Mereka tidak tahu passion mereka, karena mereka tidak mencoba cukup banyak. Passion bukan penunggu di sebuah ruangan gelap, passion adalah penumpang yang naik di tengah perjalanan. Dan perjalananmu bisa dimulai sekarang, bahkan tanpa petunjuk. Mungkin ini terdengar kasar, tapi hidup tidak bertanya apa yang kamu sukai. Hidup bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk bertahan? Passion memang penting. Ia membuat hidup lebih hangat, ia memberi warna, ia membuatmu bersemangat. Tetapi passion saja tidak cukup untuk membayar tagihan listrik, uang kontrakan, biaya makan, atau keperluan harianmu. Ada ribuan orang yang mencintai fotografi, menulis, musik, seni, dan berbagai kreativitas lain. Dan mereka semua hebat, tapi tidak semuanya hidup dari passion itu. Realitanya sederhana. Pasar tidak selalu peduli pada apa yang kamu sukai, pasar peduli pada apa yang kamu bisa. Dan inilah kalimat brutalnya. Jangan ikuti passionmu, ikuti kemampuanmu untuk memberi nilai, passion akan mengejarmu setelah itu. Bahkan orang-orang yang katanya punya passion dari kecil sering lupa cerita lengkapnya. Bahwa mereka menghabiskan ribuan jam berlatih, bekerja tanpa dibayar, mengembangkan keterampilan, dan memaksa diri untuk konsisten. Passion tanpa kemampuan adalah fantasi. Kemampuan tanpa passion tetap bisa menghidupimu. Tetapi kemampuan yang kemudian ditumbuhi passion, itulah karir yang stabil. Perasaanmu berubah setiap tahun. Yang kamu suka saat umur 18, belum tentu kamu suka di umur 28.
Yang kamu anggap mimpi saat remaja, sering kehilangan warna ketika hidup menampar dengan kenyataan. Itu normal. Tumbuh dewasa berarti berubah, dan berubah berarti pilihan-pilihan lama tidak lagi wajib kamu ikuti. Makanya mengikuti perasaan adalah jebakan, yang harus kamu ikuti adalah peluang. Karena peluang membuka jalan, peluang memberi pengalaman, peluang mempertemukanmu dengan hal-hal yang dulu tidak pernah kamu bayangkan. Kadang, karir terbaik datang dari sesuatu yang awalnya tidak kamu sukai. Tapi karena kamu terus belajar, terus berkembang, terus mencoba, kamu akhirnya menikmati prosesnya. Banyak orang akhirnya mencintai pekerjaannya setelah mereka menjadi cukup ahli di dalamnya. Begitu juga kamu, beri kesempatan pada hidup untuk mengejutkanmu. Kamu tidak harus menyukai sesuatu dulu untuk memulainya, kamu hanya perlu memulainya. Jika passion adalah bunga, disiplin adalah akar. Dan akar selalu lebih penting. Passion datang dan pergi. Hari ini kamu semangat, besok kamu lelah. Hari ini kamu penuh inspirasi, besok kamu ingin menyerah. Tetapi disiplin, ia tetap ada, bahkan saat kamu tidak ingin bergerak. Ia membuatmu melakukan sesuatu meski kamu sedang malas, ia menuntunmu ketika hatimu ragu, ia menopangmu ketika motivasi habis. Orang yang sukses bukan orang yang penuh passion. Mereka adalah orang yang tetap bekerja ketika passion mati sementara. Mereka tahu semangat itu tidak stabil, mereka tahu rasa suka itu berubah-ubah, dan mereka tahu tubuh harus tetap bergerak, bahkan saat hati mengeluh. Jika kamu hanya bergerak saat semangat, kamu akan berhenti ribuan kali. Tapi jika kamu bergerak karena disiplin, kamu akan berjalan terus, bahkan perlahan pun tidak masalah. Disiplin adalah fondasi, passion hanyalah hiasan. Ada kutipan indah, action breeds clarity. Tindakan melahirkan kejelasan, bukan sebaliknya. Kita sering duduk terlalu lama hanya untuk bertanya, apa passionku? Apa bakatku? Haruskah aku ke kiri atau ke kanan? Padahal jawaban itu hanya muncul jika kamu berjalan. Kamu tidak harus menemukan passion sebelum bergerak. Kamu harus bergerak dulu, baru passion akan menemukanmu. Kamu mungkin memulai dengan sesuatu yang terasa asing. Lalu kamu mulai belajar, kamu mulai paham, kamu mulai lebih baik, kamu mulai menikmati prosesnya, dan tiba-tiba kamu menyadari, aku mencintai ini. Dan saat itu terjadi, dunia menjadi lebih jelas. Passion yang datang dari proses, jauh lebih kuat daripada passion yang datang dari imajinasi. Karena ia lahir dari keringatmu, dari malam-malam panjangmu, dari kegagalanmu, dan dari keberhasilan kecil yang kamu kumpulkan sedikit demi sedikit. Itulah passion yang bertahan. Passion yang tidak luntur hanya karena lelah, passion yang tetap menyala, bahkan saat kamu goyah. Dan kamu bisa menciptakan passion itu sendiri. Jika saat ini kamu merasa tidak tahu kemana harus melangkah, jika kamu bingung karena semua orang terlihat lebih jelas arahnya, dan jika hatimu dipenuhi ketidakpastian, tenang, tidak apa-apa tidak tahu. Tidak apa-apa bingung, tidak apa-apa ragu. Kadang, ragu justru menandakan kamu sedang tumbuh. Yang penting adalah, jangan diam terlalu lama. Mulailah dari apapun yang ada di depanmu. Kesempatan kecil, pekerjaan sederhana, keterampilan baru, atau tanggung jawab kecil yang bisa kamu kuasai. Karena dari hal kecil itulah, jalan besar terbuka. Jangan menunggu passion datang, karena passion tidak datang pada orang yang berhenti. Passion datang pada orang yang berjalan. Jika ada satu hal yang ingin kamu bawa pulang dari video ini, pastikan itu adalah, jangan ikuti passionmu. Ikuti apa yang bisa kamu lakukan hari ini, lalu biarkan passion menyusul. Hidup tidak membutuhkanmu menjadi penuh semangat setiap saat. Hidup hanya membutuhkanmu untuk memilih satu langkah, dan mengulangnya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Keraguan akan menjadi kejelasan, kesulitan akan menjadi keahlian, kebingungan akan menjadi arah. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum, karena kamu akhirnya mengerti. Passion bukan awal perjalananmu, passion adalah hadiah di tengah jalan. Terima kasih, sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu merasa video seperti ini menemanimu, menyentuhmu, atau membantu langkahmu sedikit saja, kamu boleh, hanya kalau kamu mau,
untuk menekan tombol subscribe, like, atau share. Tidak untuk aku, tapi agar lebih banyak orang yang mungkin merasa tersesat, bisa menemukan arah bersama-sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga langkahmu, dan jangan berhenti berjalan.